Halo, selamat pagi semuanya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi Institut Santi Buana. Apa kabarnya? Senang sekali bertemu dengan kalian kembali di mata kuliah Strategi Pemasaran 2. Nah, Ibu harap kita semua di sini dalam keadaan sehat-sehat, sehingga semuanya baik yang di dalam asrama maupun di luar asrama dapat menerima perkuliahan dengan baik dan lancar. Nah, di kesempatan pertemuan kedua ini, kita mempelajari materi tentang pemasaran langsung dan pemasaran online. Baiklah, coba kita lihat konsep pemasaran langsung dan online marketing, yakni pemasaran langsung merupakan komunikasi langsung dengan konsumen perorangan yang menjadi sasaran untuk memperoleh tanggapan yang segera. Pemasaran langsung juga merupakan komunikasi langsung dengan pelanggan individu yang dibidik secara seksama, baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun untuk membina hubungan pelanggan yang berlangsung lama. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa pemasaran langsung itu merupakan pemasaran yang cukup penting karena antara penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung, sehingga penjual dapat menawarkan produknya dengan semenarik mungkin sehingga pembeli dapat tertarik dan akhirnya membeli. Oke. Nah, di sini kita coba lihat bentuk-bentuk pemasaran langsung. Di sini ada beberapa bentuk. Seperti pemasaran tatap muka, face-to-face selling. Ini sering kita dengar sekali dan sudah fasih kita tahu. Jadi antara si penjual dan pembeli saling bertemu, saling bertatap muka, sehingga keduanya bisa saling bernegosiasi, bisa tentang harga maupun si pembeli juga dapat mengetahui secara langsung seluk-beluk tentang produk yang ditawarkan oleh penjual. Yang kedua, pemasaran jarak jauh atau telemarketing. Nah, pada pemasaran ini merupakan pemasaran yang menggunakan telepon untuk menjual produk kepada konsumen. Jadi pemasaran dengan telepon ini banyak dilakukan oleh para penjual. Dan banyak konsumen yang menghargai banyak tawaran yang mereka terima melalui telepon tersebut. Tapi ada juga calon pembeli yang tidak menyukai dengan sistem ini. Banyak dari orang-orang atau calon pembeli yang tidak mau menerima telepon, apalagi nomor yang tidak dikenal. Nah, bagaimana dengan kalian? Seandainya di posisi kalian sebagai pembeli, ada yang menawarkan produk melalui telepon. Apakah kalian akan langsung menerimanya ataukah kalian akan menolak? Nah, bagaimana pendapat kalian? Bentuk pemasaran langsung yang ketiga yaitu pemasaran melalui surat langsung. Nah, apa sih maksud dari pemasaran surat langsung? Dalam hal ini, biasanya pemasaran surat langsung meliputi tindakan mengirimkan tawaran seperti adanya pemberitahuan atau item lain kepada seseorang dengan alamat khusus yang isinya bisa berupa surat, iklan, ataupun contoh produk yang ditawarkan. Nah, surat langsung ini memungkinkan dicapai selektivitasnya pasar sasaran yang tinggi. Surat langsung itu bisa berupa kalau ada mesin fax bisa melalui surat fax atau bisa melalui email. Jadi si penjual mengirimkan pemberitahuan mengenai produk-produk yang ditawarkan melalui email dan pembeli dapat melihat seluk-beluk ataupun rincian secara detail produk yang ditawarkan lewat email tersebut.
Oke, kita lanjut dengan pemasaran melalui katalog. Kalau yang ini mungkin sebagian besar di antara kita sering menggunakannya, apalagi yang sudah menjadi member. Ya, contohnya seperti pemasaran Oriflame. Oriflame banyak menggunakan katalog. Jadi, para pembeli atau konsumen bisa melihat produk yang ditawarkan bulan ini, apa saja begitu. Apakah ada promo-promonya dan sebagainya. Nah, untuk swalayan juga bisa menggunakan promo penjualan dengan menggunakan katalog. Mungkin Anda pernah melihat atau mendapat katalog dari Indomaret misalnya. Nah, di situ ada katalog promo-promo yang ditawarkan bulan ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dan seterusnya. Nah, itu contoh dari pemasaran melalui katalog. Selanjutnya, pemasaran melalui televisi yang menghasilkan tanggapan langsung. Ini artinya adalah si pembeli dapat melihat pemasaran atau penjualan yang dilakukan oleh si penjual melalui televisi. Misalnya penjual, maksudnya si pembeli bisa melihat melalui iklan yang ditawarkan dalam televisi tersebut, sehingga si pembeli terkesan. Ketika terkesan dengan iklan yang ditawarkan, maka pembeli akan berusaha untuk mencoba membeli produk yang ditawarkan itu. Baik, mari kita lihat manfaat pemasaran secara langsung. Jika dilihat dari konsumen, yang pertama begitu menyenangkan. Ya, menyenangkan karena si konsumen dapat melihat secara langsung produk yang ingin dibelinya. Jadi ketika suka atau tidak suka langsung bisa dilakukan atau bisa dibeli. Kemudian yang kedua, menghemat waktu. Ya, tentu saja ketika produk sudah ada, si konsumen bisa dapat menghemat waktu tanpa menunggu barangnya yang mungkin yang tidak ready stock begitu. Jadi saat produk itu ada, konsumen bisa lebih cepat membeli. Yang ketiga, pilihan barang lebih banyak atau beraneka ragam. Jadi ketika terjadi pemasaran langsung, maka produk-produk yang ditawarkan itu biasanya bervariasi sehingga dapat menjadi pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen. Nah, sedangkan bagi penjual, hubungan yang berkesinambungan dengan pelanggan. Jadi ketika ada interaksi langsung, biasanya komunikasi juga saling berjalan. Dan ketika konsumen mendapatkan penjual yang enak dalam menawarkan produk, maka si konsumen biasanya akan terus mencari si penjual tersebut. Bahkan sebaliknya, penjual pasti akan tetap menjaga konsumen agar tetap membeli produknya. Yang kedua, menjangkau pembeli pada saat yang tepat. Yang ketiga, strategi pemasaran sulit dideteksi pesaing. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya seperti ini contohnya. Ketika pembeli dan penjual saling bertemu, maka si penjual akan melakukan promosi secara langsung, sehingga dari situ si penjual dapat meyakinkan si konsumen tentang kebaikan produk yang ditawarkan, sehingga si konsumen akan bisa langsung memilih ataupun membelinya. Kemudian manfaat lainnya bagi penjual dapat mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan. Nah, ini jelas sekali ketika terjadi pemasaran langsung, otomatis konsumen dan penjual saling berinteraksi dan si pembeli dapat langsung memberikan tanggapan tentang produk yang ditawarkan oleh penjual. Nah, ada 4 cara dalam penggunaan basis data yang dilakukan oleh perusahaan atau si penjual. Yang pertama, mengidentifikasi calon pelanggan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi calon pelanggan? Bisa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dari beberapa bentuk tersebut, yaitu seperti adanya melalui telepon ataupun pemasaran langsung, ataupun bisa juga via surat, email, dan sebagainya.
Yang kedua, memutuskan pelanggan mana yang akan menerima tawaran khusus tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari pelanggan yang tertarik dengan tawaran yang ditawarkan oleh si penjual, sehingga perusahaan akan memutuskan pelanggan mana sih yang cocok menerima tawaran dari perusahaan. Yang ketiga, memperdalam kesetiaan pelanggan. Jadi di sini perusahaan dapat membangun minat serta antusiasme pelanggan dengan berbagai macam cara, seperti misalnya memberikan hadiah, bonus, atau promosi yang gencar, sehingga si pelanggan tetap menggunakan produk dari perusahaan atau si penjual. Yang terakhir, bisa mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Nah, ini bisa terjadi ketika pelanggan yang dulu sering membeli barang atau produk perusahaan, tapi lama tidak membeli barang. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengaktifkan kembali pembeli atau pelanggan yang vakum tersebut. Mungkin dengan penawaran yang menarik, ya si penjual juga mesti menghubungi si pembeli tersebut sehingga si pembeli tahu ada produk-produk yang menarik yang dapat dibeli. 4 cara yang bisa digunakan oleh penjual dalam penggunaan basis data. Nah, untuk kelemahan dalam pemasaran langsung bisa terjadi seperti adanya gangguan, ketidakadilan, penipuan, dan kecurangan, ataupun pelanggaran privasi. Nah, hal ini sebaiknya diantisipasi oleh si penjual, sehingga apapun kelemahan yang terjadi di lapangan, si pembeli dapat membeli produk yang ditawarkan, sehingga barang yang ditawarkan oleh si penjual dapat laku di pasaran. Oke, dan untuk slide selanjutnya bisa kalian lihat di LMS. Di situ sudah Ibu share tentang materi-materi yang cukup lengkap di dalam PPT tersebut. Silakan kalian download, dan jika ada yang kurang jelas silakan ditanyakan dalam grup yang sudah kita bentuk. Terima kasih untuk sementara, sampai di sini dulu materi kuliah kita. Saya harap kalian semua tetap menjaga kesehatan. Stay safe. Terima kasih.